Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rati Kumajati, NIM J71219074 akan mempresentasikan mengenai dampak lingkungan di Pasar Waduk Asri, Sidoarjo. Nah, dampak lingkungan di Pasar Waduk Asri, Sidoarjo. Yang pertama, udara. Udara di sana cukup pengap dan adanya bau tidak sedap yang sangat identik dengan pasar tersebut. Hal tersebut menyebabkan perasaan tidak nyaman, apalagi bagi pengunjung yang pertama kali ke sana. Nah, karena itu memunculkan tindakan menutup hidung dengan tangan. Terus karena masa pandemi, mereka lebih memilih menggunakan masker. Kemudian yang kedua, suhu. Suhu di sana jika siang cukup panas. Karena hal tersebut menyebabkan perasaan tidak nyaman bagi orang-orang di sana. Karena itu muncul tindakan mengibas-ngibas kerudung bagi perempuan dan mengusap keringat dan lain-lain. Kemudian pencahayaan. Karena pasar tersebut lokasinya di dalam bangunan atau dalam ruangan dan di bawah lantai 1, jadi cukup gelap, karena itu adanya perasaan tidak nyaman bagi pengunjung, apalagi pengunjung yang baru pertama kali ke sana. Perasaan tidak nyaman tersebut menyebabkan perilaku kehati-hatian saat berjalan. Saat berjalan mereka akan lebih refleks menghadap menoleh ke bawah karena takut akan menginjak sesuatu yang tidak diinginkan atau karena becek dan lain-lain. Kemudian kebisingan. Suasana di dalam pasar tersebut cukup berisik atau bising. Karena itu muncul perasaan yang tidak nyaman. Nah, karena itu muncul perilaku membesarkan volume suara atau meninggikan volume suara saat proses tawar-menawar. Oke, selanjutnya analis problem dari dampak lingkungan pada Pasar Waduk Asri sendiri. Nah, lingkungan sendiri itu dapat mempengaruhi manusia dalam berperilaku. Lokasi pasar ini tuh berada di lantai bawah sebuah bangunan, di mana lantai 2-nya tuh menjual pakaian dan lain-lain. Sehingga udara di sana itu cukup pengap dan memiliki bau yang tidak sedap. Bau tidak sedap ini dapat diartikan dengan bau yang khas atau identik dari Pasar Waduk Asri sendiri. Karena tersebut tuh karena sampah-sampah yang beraneka jenis dan keringat-keringat orang-orang yang di dalam pasar. Karena itu menyebabkan perasaan tidak nyaman dan membuat orang-orang menutup hidung dengan tangan atau kerudung. Dan karena musim pandemi, mereka biasanya menggunakan masker. Nah, kemudian suhu di sana itu cukup dibilang panas walau di tempat tertutup. Namun suhu tersebut menyesuaikan dengan cuaca siang hari itu. Akibat dari suhu tersebut menyebabkan perilaku mengipas-ngipas tangan yang menunjukkan tanda kegerahan pada tiap individu yang ada di sana dan mengusap keringat. Nah, ketika musim hujan, suhu di sana akan dingin dan akan banjir karena banyaknya sampah yang berserakan di pasar tersebut. Kemudian pencahayaan di sana itu cukup dibilang minim. Ya, karena di dalam bangunan meski terdapat beberapa sumber cahaya, namun kurang maksimal. Hal tersebut karena membuat para pembeli itu selalu melihat ke bawah agar tidak terkena genangan air atau becek dan lain-lain. Kemudian pasar tersebut itu cukup berisik atau bising. Nah, hal tersebut itu dikarenakan banyaknya penjual yang menjual beraneka macam, seperti penjual kelapa yang memarut kelapanya menggunakan mesin dan menjual ayam potong yang memotong ayamnya menggunakan pisau yang tajam dan lain-lain. Hal tersebut membuat proses tawar-menawar atau jual beli itu terganggu. Karena itu mereka tuh menaikkan volume suaranya saat menawarkan tawar-menawar. Nah, seperti itu. Nah, kemudian alternatif penyelesaian masalah dari problem pasar tersebut yaitu yang pertama, udara. Pada udara terdapat sebagian orang yang tidak biasa dengan udara pasar tersebut, karena kan adanya bau khas dari pasar itu sendiri. Karena itu
bagi pembeli dapat menggunakan masker saja, terlebih kondisi masih pandemi. Namun untuk penjual, orang-orang pasar dan pembeli sendiri sih bisa menjaga kebersihan pasar dengan baik. Jadi agar pasar itu tidak terlalu pengap dan baunya itu agar tidak terlalu kuat itu. Kemudian suhu, untuk minimalisir suhu yang ekstrim atau panas, sebaiknya tiap toko menyediakan kipasnya masing-masing. Kemudian bagi pembeli bisa membawa kipas sendiri atau kipas lipat jika memang tidak dapat mentoleransi suhu di pasar tersebut. Kemudian pencahayaan, pada pasar tersebut bisa dikategorikan cukup minim atau belum dikatakan pencahayaannya maksimal. Karena itu sebaiknya orang pasar sendiri atau pemilik tempat tersebut memberikan akses pencahayaan agar lebih maksimal, dan ketika kita berjalan agar tidak terlalu waspada terhadap apa yang kita pijak. Terakhir, kebisingan. Umumnya tiap pasar itu selalu bising atau berisik. Namun alternatif dari kebisingan sendiri yaitu bersabar, atau kembali dapat menjauhi sumber kebisingan itu sendiri, seperti kelapa yang diparut dengan mesin. Jika terlalu keras suaranya, pembeli bisa menjauh terlebih dahulu. Seperti itu. Sekian presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.